sesi tanya jawab. Baik sahabat forum, kita telah mendengarkan paparan dari Ustadz Ibnu Hajar dengan Global Islamic Philanthropy unggulannya dan beberapa program kemitraan yang dapat kita akses. Nah, berikut ini kita akan masuk bagaimana mengimplementasikan hal-hal tersebut menjadi gerakan aliansi strategik kemitraan yang dapat dilakukan dengan jejaring Baitul Mal, BMT, masjid dan pesantren. Berikut ini adalah sosok yang luar biasa yang sangat pas menjelaskan ini. Mari kita sambut Ustadz Aslihan Burhan. Beliau selaku Ketua Umum Pimbuk Indonesia. Kepada Bapak Aslihan Burhan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Alwin. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Yang kami hormati Bapak Ahmad Juwaini, Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial dan Keuangan Mikro Syariah. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Ibnu Hajar, Presiden ACT. Selamat nih Mas, Amanah Baru 2020 ya. Alhamdulillah, serta sahabat-sahabat semuanya, seluruh pemirsa, kawan-kawan dari BMT, Koperasi, dan juga dari masjid, pesantren, juga ada perguruan tinggi, dari dinas koperasi dan seterusnya dari berbagai daerah. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bersama-sama kita hari ini. Alhamdulillah, saya kira menarik data-data yang disampaikan oleh Pak Ahmad Juwaini dan juga disampaikan oleh Mas Ibnu Hajar tadi ya. Lantas bagaimana kita kira-kira akan menindaklanjutin? Mas Ilham bisa share bahan? Di sini kita coba kasih judul tentang aliansi strategis tentang bagaimana membangun filantropi Islam untuk keberdayaan umat ya. Sekilas tentang Pinbook, sahabat-sahabat sekalian mungkin juga sudah saling tahu. Alhamdulillah kita baru 25 tahun ini sejak didirikan oleh Pak Habibie bersama Pak Yajan Basri dan Pak Zainul Barnir tahun 1995 ya. Dengan concern kita selama ini mengembangkan BMT dan update yang terakhir kemarin kita mendorong juga Lasnas BSMU dan OJK dengan Bank Wakaf Mikro. Lanjut Mas, sebagai kerangka pikir saya kira sekedar untuk mengingatkan kembali saja kepada kita semuanya bahwasanya salah satu makosid syariah itu adalah menurut Imam Syatibi adalah terciptanya kesejahteraan manusia. Jadi selain hifdzuddin, kemudian juga ada hifdzun nasl, juga ada hifdzul aql, ya kan, kemudian ada hifdzul juga yang salah satunya lagi adalah hifdzul mal ya. Dan hari ini adalah kita mencoba mendiskusikan dari aspek hifdzul mal bagaimana menjaga, memelihara dan menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia melalui instrumen yang saya kira luar biasa tadi tentang zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Yang tadi sudah disampaikan ada mandatori masing-masingnya ya. Kemudian juga yang lain di surat Al-Hud 61 wa ansa'akum minal ardi fastamarakum fiha. Jadi pemerintah untuk memakmurkan bumi ya, dan saya kira ini juga kita bersama. Dan yang penting lagi adalah perintah untuk kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja ya. Saya kira ini semua sudah tahu. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana semua tadi adalah untuk menciptakan kemudahan bagi umat manusia. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra ya. Baik, kemudian potensi saya kira tadi sudah disampaikan bagaimana potensi zakat yang luar biasa. Basnas Pak Ketua kemarin menyampaikan ada 340 triliun potensinya. Dan tadi juga diungkap oleh Pak Pak Ahmad Juwaini dan juga oleh Mas Ibnu Hajar. Kemudian potensi wakaf juga saya kira juga ada tadi sudah disampaikan data-datanya, itu penting untuk menjadi menyemangati kita untuk bagaimana mengkreasi, berinovasi untuk ikut berpartisipasi di dalam pemberdayaan siswa. Nah, momentum saya kira hari ini tadi sudah disampaikan meningkatnya kelas menengah ya.
Kalau data dari World Bank, studi ini di 2020 itu 1 dari 5 orang penduduk Indonesia itu adalah orang kelas menengah ke atas. Ya. Bahkan kalau menurut Pak Presiden Jokowi di satu media lebih dasar lagi, 171 juta ya yang kelas menengah. Jadi bukan lagi 20%, itu ada sekitar 50-an%. Nah, yang kedua adalah meningkatnya rasa kebersamaan umat ya dengan adanya sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter ini ada sudah mulai saling soliditas di antara umat untuk saling mendukung ya untuk isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pemberdayaan umat ya. Dan saya kira juga mulai banyak muncul para tokoh-tokoh di berbagai profesi, di berbagai ormas, di berbagai bidang ya kan. Saya kira juga penting, saya kira suatu momentum yang saya kira ini harus dijaga dan dimanfaatkan untuk lebih memberdayakan lagi. Ya, lanjut. Nah, bagaimana menggerakkan potensi? Saya kira kita semua juga sudah sangat paham dengan ayat ini, bahwasannya itu kembali kepada kita lagi ya, bagaimana merubah mindset, merubah action untuk lebih baik lagi yang akan datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya kira ada perintah untuk kita berfastabiqul khairat ya, berdaya saling. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan ukhuwah dan ittihad, persatuan. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan berseteru di antara umat, tapi bagaimana kita lebih kepada berukhuwah, ittihad dan juga ta'awun, saling membantu. Nah, dan juga yang berikutnya adalah membangun ekonomi dan filantropi. Nah, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu Hajar bahwasanya ekonomi syariah adalah satu-satunya jalan. Jadi bukan alternatif, tapi adalah sudah pilihan yang sudah nggak boleh melihat yang lain. Ini adalah jalan utama ya yang harus dipilih, yang harus diambil. Ya. Nah, bagaimana skema di tengah krisis ini? Tadi saya kira sudah disampaikan juga adalah bagaimana kita menunjukkan sebagai umat yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menunjukkan sebagai kepedulian memberikan rahmat pada semuanya, semua umat. Ya. Baik yang dari yang du'afa kepada yang lebih juga baik dari semua kalangan ya, bukan saja muslim juga seluruh bangsa. Lanjut. Nah, gimana implementasinya? Saya kira potensi ajaran saya kira sudah jelas. Allah sudah menurunkan berbagai dalilnya lewat Al-Quran, juga lewat hadis Nabi Rasulullah, dan juga itu sudah kita yakini ya menjadi satu perintah yang mandatori ya. Kemudian dari sisi keumatan potensi tadi sudah disampaikan juga. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan komitmen ya, komitmen yang kuat untuk mewujudkan secara bersama-sama dengan cara totalitas ya. Lanjut. Nah, bagaimana kerangka aksinya? Nah, kerangka aksi ini adalah kita menggunakan ada peran dari 3 pihak ya. Yang pertama adalah ada peran dari lembaga amil zakat. Jadi kalau untuk urusan zakat, infak, sedekah, ini urusannya adalah sebagai amil. Nah, dan ini sudah ada undang-undangnya yang sudah mengatur ya. Kemudian juga kalau sebagai instrumen wakaf juga sudah ada undang-undangnya, undang-undang wakaf. Nah, sebagai perannya sebagai nasir. Dan saya kira alhamdulillah ACT yang kita hadirkan di sini ini sudah memiliki legalitas kedua-duanya sebagai las dan juga sebagai nasir. Dan yang kedua adalah peran Pinbook. Kami bisa berperan sebagai koordinator, sebagai fasilitator sekaligus technical assistant. Ada beberapa teknologi yang diperlukan, kita bisa support untuk pengembangan operasional daripada amil zakat ya, ataupun sebagai nazir. Nah, sedangkan BMT, koperasi, masjid dan pesantren ini bisa berperan sebagai mitra amil zakat atau mitra amil siswaf ya, bukan saja dari aspek zakatnya, tapi juga sebagai mitra nasir, mitra nasir. Jadi ya, aliansi ini lebih kepada peran amal kerja sosial pemberdayaan. Ya. Nah, sedangkan pertanyaan lain adalah tadi potensi masyarakat yang sudah luar biasa jumlahnya, para agnia donatur ini adalah
lebih ke peduli dan berbagi, dan kepada para mustahik ini adalah menerima haknya karena memang mereka berhak untuk menerima itu, dan tentu ada pendampingan untuk lebih berkreasi dan inovasi dalam pemberdayaan internalnya ya, dan juga pada masyarakat lingkungan. Lanjut. Nah, ada satu peluang yang saya kira ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama, untuk kawan-kawan BMT yang dengan aspek legal KSPPS. Nah, karena sebagaimana kita ketahui BMT ini sekarang bisa dengan dua wajah nih, wajah BMT sebagai izin usahanya dengan KSPPS, dan yang kedua adalah BMT dengan izin usaha LKMS. Nah, untuk BMT sebagai KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, ini sudah ada peraturan Menteri Koperasinya nomor 11 tahun 2017 yang mengatur bahwasanya KSPPS ataupun juga USPPS koperasi itu wajib, nah sifatnya wajib ini bahkan ditegaskan, bukan sekedar boleh tapi adalah wajib untuk menyelenggarakan fungsi emal, jadi mendayagunakan siswa dan juga tampil. Kalau tampil saya kira selama ini dengan simpanan, mendorong simpanan dengan akad wadiah, dengan akad watoa, mudharabah, dengan mudharabah muqayyadah dan seterusnya bisa dilakukan, dan juga dengan pembiayaan dengan ijarah, dengan mudharabah, musyarakah, dengan murabah, saya kira sudah banyak dilakukan. Tapi bagaimana fungsi malnya ini yang untuk sebagian BMT belum melembaga, belum optimal. Nah, saya kira ini karena sudah ada mandatorinya dari Permenkop, saya kira ini wajib untuk bisa segera untuk dilakukan ya. Yang kedua adalah BMT dalam konteks dia sebagai LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, di mana dia di bawah otoritas OJK. Nah, ini juga ada POJK, ada peraturan OJK-nya nomor 13 tahun 2014 dan juga disempurnakan nomor 62 tahun 2015 ya, tentang penyelenggaraan usaha LKMS ya, dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, saya kira ini dua-duanya menjadi penting, menjadi mandatori bagi kawan-kawan yang di BMT. Ya. Dan yang lain dari sisi aspek dimensi wakaf, saya kira ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur bahwa ada perorangan, ada organisasi, dan juga bisa badan hukum. Ya. Ini yang bisa menyelenggarakan wakaf. Dan potensinya adalah bisa juga dalam konteks sebagai lembaga keuangan seperti BMT, ini bisa dengan cara pendekatan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan. Wakaf uang berarti menghimpun dana, itu sebagai dana abadi, dan itu untuk digunakan untuk pemberdayaan umat. Sedangkan wakaf melalui uang, itu objek wakafnya adalah bisa berupa aset, bisa untuk kemaslahatan yang lain, untuk pengembangan bisnis ya. Nah, tapi cara menghimpunnya adalah dengan cara uang. Jadi wakaf produktif ini saya kira yang tepat untuk bisa dikembangkan dengan pendekatan ini ya. Dan juga wakaf berjangka. Jadi wakaf pun juga tidak harus selama-lamanya, bisa dengan berjangka, misalkan 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Ini saya kira ini suatu potensi untuk bisa dikembangkan produknya. Kemudian juga ada potensi lagi yang saya kira bisa dikembangkan, bahwasanya hak penerima manfaat mauquf alaih itu bisa dari kerabat dari wakif. Artinya ini adalah wakaf ahli atau wakaf dzuri, di mana ada wakaf dzuri, ada wakaf khairi, dan ada wakaf mustarak yang saya kira itu bisa dikembangkan dengan memodifikasi beberapa produk yang ada. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa syarat yang saya kira ini nanti bisa kita pelajari bersama. Intinya banyak sekali yang harus dipenuhi kalau ingin mendirikan sebagai las sendiri. Ya, lanjut. Nah, termasuk bagi mereka yang tidak memenuhi izin usaha dan kemudian dia melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, ya, ini bisa dikenai pasal hukuman ya, dianggap melanggar hukum ya. Jadi ada pasal 38 yang melarang dan pasal 41 yang ada hukum pidananya, kurungan 1 tahun dan atau denda sampai 50 juta. Ya. Nah, sehingga saya kira aspek legal itu juga penting bagi pelaksana amil zakat. Ya.
Kemudian juga dari sisi syarat nasir juga saya kira ini bisa kita baca bersama. Ini ada di Undang-Undang 41 2004. Bahasa ini bisa perseorangan, bisa organisasi dan badan hukum. Dan ini juga diatur tentang persyaratan nasirnya. Ya, baik Mas Masin tadi. Lanjut Mas. Nah, ini diatur lagi lebih detail itu di dalam PP nomor 42 tahun 2006 tentang bagaimana tata pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang menegaskan tentang persyaratan daripada nasir. Di antaranya harus dia terdaftar di Kementerian Agama dan atau Badan Wakaf Indonesia. Nah, saya kira kalau ini harus mengurus sendiri, mungkin ini butuh waktu, butuh effort yang cukup memakan waktu dan effort dana dan seterusnya ya. Lanjut Mas. Nah, tapi yang lebih dari tadi adalah ada prasyarat lain nih yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama nomor 333 ini yang di mana ada prasyarat threshold ya. Batas minimal penghimpunan dana. Jadi kalau yang LAS yang skala nasional ya, ini harus menghimpun minimal per tahunnya itu adalah 50 miliar. Nah, sedang kalau yang LAS lembaga amil zakat skala provinsi ini minimal 20 miliar per tahun dan LAS skala kabupaten atau kota itu 3 miliar setahun. Nah, jadi kalau satu BMT mendirikan sendiri kelembagaan LAS, maka kalau skala kabupaten saja maka dia harus bisa menghimpun per tahunnya minimal 3 miliar. Kemudian juga dari sisi prasyarat SDM, Peraturan Basnas nomor 3 tahun 2019 juga sudah menetapkan jumlah minimal pegawainya kalau skala nasional itu 40 orang, skala provinsi 20 orang, dan skala kabupaten 8 orang. Nah, saya kira itu menjadi satu batasan yang menjadi mungkin satu sisi kendala bagi mereka yang memulai dari awal ya. Nah, untuk itulah ada beberapa tantangan kalau ini mengembangkan baik kelas ataupun nazir dengan kelembagaan tersendiri. Tadi ada satu dari aspek kelembagaan, termasuk perizinan, kemudian dari aspek SDM, dari aspek produk, dan aspek teknologi. Next. Nah, aspek tadi ini saya kira nanti akan menjadi dieliminir dengan adanya kita melakukan aliansi ya. Dalam ini kita mengajak pada kawan-kawan BMT terutama dari divisi Baitul Malnya yang belum punya legalitas dan juga dari kawan-kawan yang lain dari masjid, dari pesantren dan seterusnya, bagaimana bisa bergabung terlibat di dalam aliansi ini sehingga ini bisa menyelesaikan ya, satu persoalan dari aspek kelembagaan, aspek legalnya bisa selesai cukup menjadi mitra amil zakat ya. Kemudian dari aspek organisasi ini ada satu divisi yang terpisah dari Baitul Tamal yang harus dibentuk dan juga ada SDM khusus yang dengan tugas khusus juga yang harus dibentuk yang nanti akan dikuatkan dengan adanya sinergi ini. Nah, aspek jaringan bagaimana ada program bersama, produk bersama, ada kampanye bersama dan berbagi informasi dan pengalaman. Lanjut. Nah, dari sisi aspek kemampuan SDM dengan adanya aliansi nanti ada disupport dari melalui pelatihan pendampingan dan seterusnya bagaimana kemampuan komunikasi untuk interaksi publik, bagaimana untuk pembuatan konten ya kan, untuk pengembangan produk-produk, penghimpunan bagaimana kemampuan menghimpun dana, bagaimana cara pendayagunaan dan pemberdayaan sosialnya dan seterusnya ini bisa dikembangkan ya. Ini karena ada kebersamaan tadi. Lanjut. Dan berikutnya adalah dari sisi aspek teknologi. Nah, kita bisa support dari sisi bagaimana digital marketingnya, bagaimana membuat konten, bagaimana page landing, copywriting dan seterusnya ini bisa disupport kepada para staf di Baitul Mal. Ya. Kemudian juga software akuntansi Baitul Mal, saya kira ini juga penting bagaimana bisa menampilkan laporan dengan yang tadi masih menjadi kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Juwaini, bagaimana LAS ini bisa memiliki transparansi dan pelaporan yang baik. Nah, kita bisa mensupport dari itu dan ini beberapa lembaga amil zakat sudah menggunakan dan ini sudah digunakan lebih dari 200 kantor ya aplikasi ini. Termasuk adalah aplikasi mobil Muzaki atau aplikasi untuk donatur.
Ini beberapa gambaran tentang aplikasi itu untuk sekedar memberikan ilustrasi saja ya, aplikasi Bimal ya yang biasa kita gunakan ya. Lanjut. Kemudian ini manfaat bagi lembaganya bisa cepat, akurat dan transparan kepada pelaporan ya, kepada para musaki, kepada masyarakat, donatur dan seterusnya, meningkatkan konektivitas dan performa dari lembaga dan juga sebagai alat evaluasi kinerja dan juga bisa digunakan untuk transaksi ya. Lanjut. Terintegrasi juga dengan aplikasi yang digunakan di lapangan. Jadi petugas yang menghimpun dana di lapang ini juga ada aplikasi mobil yang terhubung dengan aplikasi core yang ada di kantor ya. Juga ada dashboard reporting ya. Nah, ini beberapa fitur yang ada modul-modul ya, ada Mustahik untuk Zaki, untuk data master, ada modul akuntansi, ada modul laporan, ada admin dan seterusnya. Lanjut. Dan ini beberapa yang bisa digunakan untuk mensupport, ada core-nya, ada internet access, ada printer Bluetooth yang untuk yang di petugas lapangan, ada mobile untuk yang Musaki ya, ataupun untuk petugas lapang, dan tentu yang di kantor adalah PC komputer. Ini beberapa yang bisa digunakan. Kemudian ini beberapa tampilan pelaporannya dan aplikasinya. Lanjut. Ini bentuk-bentuk laporannya. Yang pertama adalah laporan LSPD. Jadi sebagai lembaga sosial, lembaga Baitul Mal oleh Kementerian Koperasi juga sudah diatur ya bagaimana bentuk laporan kalau koperasi atau BMT itu menyelenggarakan Baitul Mal. Ya, demikian juga sekira oleh Basnas itu juga sudah diatur bagaimana bentuk-bentuk format laporannya. Dan ini sudah dikonsultasikan format ini dengan PSAK yang ada dan dengan IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, dan ini sudah memenuhi standar baik untuk naraca, untuk data penghimpunan dan juga untuk tadi pelumpuran penggunaan dan penghimpunan dan pendaya-gunaannya. Nah, untuk itu kepada para sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa bergabung dengan alinsi kita ini untuk bersama-sama tadi. Banyak hal yang menjadi kendala di lapangan kalau melakukan sendiri, dan ini menjadi selesai kalau itu kemudian kita bersama-sama. Belum lagi tadi disampaikan ada peran dari ACT yang sudah banyak berpengalaman, itu bisa menjadi brand bersama dengan program-program dengan ACT, dan itu bisa mengupgrade kawan-kawan BMT di daerah, dan bukan saja BMT, juga termasuk pesantren, masjid, dan seterusnya. Catatan adalah pertama, sahabat-sahabat bisa catat alamat registrasi ini, atau nanti materinya akan di-share, nanti bisa diisi di situ. Kemudian ada perjanjian kerjasama tentunya dalam program ini. Kemudian nanti ada penyiapan perangkat organisasinya. Nah, kawan-kawan yang belum ada divisi khusus, maka perlu membentuk divisi khusus Baitul Mal. Ya. Kemudian juga harus menyiapkan SDM untuk tahap awal minimal 2 orang staff, ya, yang itu nanti akan kita ajak untuk bersama-sama workshop ya untuk pembekalan awal, dan selanjutnya nanti akan bisa launching dan operasional di Bimalnya masing-masing. Dan ini semua nanti kita koordinasikan bersama dengan tim dari ACT. Dan untuk kontak person, kawan-kawan nanti bisa menghubungi ini Mas Alvin Fajri Siregar yang moderator kita hari ini ya, dan juga ada Mas Nugi ya. Saya kira itu sebagai paparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aslihan Burhan, atau kami sering memanggil beliau dengan sebutan Abi, Aslihan Burhan. Baik, sahabat forum sekalian, dari paparan-paparan yang disampaikan oleh Pak Aslihan Burhan tadi, beberapa potensi-potensi telah digambarkan, kemudian juga beliau tadi memaparkan tentang aturan-aturan baik itu kelembagaan KSPPS, aturan-aturan dan peraturan-peraturan tentang zakat, infak dan sedekah, dan peraturan-peraturan terkait tentang wakaf. Sehingga tergambarkan bagi kita begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi bila kita ingin mendirikan sebuah lembaga amil zakat. Nah, untuk itu ada sebuah peluang yang ada di hadapan kita pada saat ini, dan itu harus kita optimalkan, yaitu adalah bagaimana kita bisa membangun jaringan aliansi. Nah, saat ini sahabat forum sekalian,
Pimbuk dengan ACT sedang membangun kemitraan untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian yang berminat untuk melakukan kemitraan antara ACT, Pimbuk, dan juga teman-teman para aktivis lembaga keuangan syariah. Dan gambaran-gambaran tadi mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita, dan saya yakin sahabat-sahabat sekalian bagi yang berminat untuk ikut dalam gerakan aliansi ini dapat merespon melalui link yang nanti akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Semua materi